Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anin dalam kanal YouTube anin.education. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai isolation and lockout atau isolasi dan penguncian. Sebelumnya, teman-teman mohon untuk subscribe, like, komen, dan share. Pengertian isolasi dan penguncian. Teman-teman, isolasi dan penguncian adalah suatu proses untuk menjadikan peralatan kerja aman untuk dipakai melalui penggunaan penahan fisik untuk mengisolasikan energi terhadap pekerja. Titik isolasi adalah titik spesifik pada suatu alat di mana energi dimatikan. Pada titik ini dipasang alat isolasi kunci dan label. Isolasi sederhana adalah sistem isolasi untuk pekerjaan rutin yang hanya mengisolasi maksimal 3 titik atau kurang. Isolasi kompleks adalah sistem isolasi yang mempunyai lebih dari 3 titik isolasi, telah ditingkatkan menjadi isolasi kompleks melalui dokumentasi resmi, pengisolasian yang dilakukan di bawah kontrol surat izin kerja. Pengertian energi dan bahaya. Energi berbahaya adalah energi yang dapat mengakibatkan cedera pada orang, kerusakan pada peralatan, atau lingkungan jika dikendalikan secara tidak benar. Hal ini bisa termasuk energi listrik, mekanikal, kimia, termal, radiasi, tekanan tersimpan, dan gravitasi. Mematikan energi adalah tindakan mematikan sumber energi dan pelepasan potensi energi bila diperlukan oleh authorized person sebelum kunci isolasi dan label dipasang di titik isolasi. Menyalakan kembali energi adalah mengaktifkan sumber energi untuk tujuan penguncian, pelaksanaan, atau operasional oleh authorized person setelah kunci dan label pengisolasian dilepas dari titik lokasi. Identifikasi bahaya energi atau power adalah suatu properti fisika dari suatu objek yang bisa dipindah melalui interaksi. Energi dapat dikendalikan sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Energi yang dimaksud adalah energi listrik, energi radiasi, mekanis, hidrolik, kimia, pneumatik, dan gravitasi. Risiko energi. Energi memiliki risiko yaitu terlepasnya energi tidak terkendali. Energi yang tidak terkendali membahayakan orang, peralatan, dan lingkungan di sekitar, seperti tersengat arus listrik, terjepit pada bagian berputar, menghirup gas beracun, terbakar, dan terjatuh. Pengendalian isolasi dan penguncian. Ada 3 cara dalam pengendalian isolasi dan penguncian, yaitu dengan yang pertama, mengamankan peralatan agar tidak dapat dijalankan ketika orang sedang melakukan pekerjaan di situ. Yang kedua, mencegah terlepasnya energi yang tersimpan secara tiba-tiba, seperti angin, air, uap, hidrolik, arus listrik, mekanik, kimia, dan lain-lain. Yang ketiga adalah proteksi terhadap orang, peralatan, dan pengoperasiannya dari cedera serius. Prinsip dasar isolasi dan penguncian. Isolasi mempunyai 4 prinsip dasar. Yang pertama adalah isolasi. Isolasi adalah mengidentifikasi dan memasang alat isolasi terhadap titik spesifik pada peralatan yang menyalurkan sumber energi untuk kemudian dilakukan kontrol terhadap energi tersebut. Yang kedua ada kunci. Kunci adalah pekerjaan ini bertujuan untuk mencegah pengoperasian peralatan yang menyebabkan terlepasnya energi secara tidak terkendali. Label memberikan informasi tentang kapan, siapa, dan mengapa peralatan tidak berfungsi. Periksa. Periksa ini yaitu memastikan bahwa sumber energi pada peralatan telah terkendali dan aman untuk dilakukan pekerjaan lanjutan dan berhubungan dengan sistem isolasi tersebut. Fungsi peralatan kunci. Kunci pribadi memiliki fungsi mengamankan pekerja dari energi listrik yang tidak terkendali. Kunci permit. Kunci permit memiliki 2 fungsi, yaitu mengamankan peralatan
agar tidak dapat dioperasikan. Yang kedua adalah mengamankan energi agar terkendali. Dan kunci isolator berwenang, yaitu berfungsi untuk mengamankan anak kunci permit dalam logbook. Fungsi peralatan label, label bahaya pribadi digunakan untuk menunjukkan bahwa ada yang sedang bekerja pada suatu alat yang diisolasi. Label ini harus digunakan bersama dengan kunci pribadi. Label permit. Label permit digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu isolasi individual tidak boleh dibuka dan merupakan bagian dari sistem kontrol yang tercatat pada suatu izin kerja atau surat izin kerja. Hal ini menunjukkan bahwa alat tersebut harus tetap terisolasi. Yang ketiga ada label isolator berwenang. Label ini yang dipasang bersamaan dengan gembok isolator yang berwenang, yang mana dipasang di logbook yang di dalamnya tersimpan anak kunci gembok permit. Fungsi peralatan kunci ada label peralatan rusak. Label yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu alat tidak boleh dioperasikan. Label peralatan rusak dirancang untuk melindungi alat, bukan orang. Setiap orang yang menganggap setiap perlengkapan tidak aman dapat memasang label peralatan rusak pada alat tersebut. Label uji coba adalah sebuah label yang digunakan oleh pemberi izin untuk menunjukkan bahwa pengisolasian tersebut akan diberi energi sebagai bagian dari pekerjaan yang telah direncanakan di bawah kondisi terkontrol yang disebut dalam program pengujian. Label isolasi darurat, sebuah label yang digunakan oleh personal HSE untuk menunjukkan bahwa keadaan darurat sedang diatasi. Peralatan pengisolasian, isolation device, yaitu ada kotak kunci atau logbook. Kotak kunci atau logbook adalah tempat penyimpanan alat kunci isolasi permit pada pelaksanaan sistem isolasi kompleks dan tempat memasang kunci pribadi dan label bahaya pribadi pekerja yang terlibat. Papan pengendali izin yaitu Permit Control Board. Papan ini digunakan untuk mengendalikan pekerjaan yang dilakukan dengan metode isolasi kompleks dan papan ini merupakan tempat untuk menyimpan dokumen pengisolasian dan dilengkapi dengan kotak kunci. Peralatan pengisolasian atau isolation device ada beberapa alat yaitu plug, gate valve, breaker, extension loop, switch, cable valve, dan frame ball valve. Sistem isolasi sederhana dilakukan pada pekerjaan rutin di mana terdapat tiga atau kurang dari tiga titik isolasi, kecuali pada penilaian risiko yang menentukan bahwa prosedur isolasi kompleks harus dilakukan. Dan sistem isolasi sederhana dilakukan oleh tiap pekerja yang harus melakukan isolasi dalam pekerjaannya. Pekerja harus memasang label bahaya pribadi dan kunci pribadi langsung pada titik isolasi. Sistem isolasi kompleks. Sistem isolasi kompleks memiliki tiga, yaitu mempunyai lebih dari tiga titik isolasi dan di bawah kendali izin kerja. Isolator berwenang melakukan pengisolasian pada titik isolasi menggunakan kunci permit dan label permit berdasarkan otorisasi dari pemberi izin dan disaksikan oleh penerima izin. Semua pekerja yang terlibat harus memasang label bahaya pribadi dan kunci pribadi pada kunci di papan pengendali izin sebagai bagian dari isolasi kompleks. Sistem isolasi jarak jauh. Isolasi jarak jauh adalah prosedur di mana pekerja tidak melakukan penguncian pada titik isolasi, satu, beberapa, atau semua titik isolasi. Jadi teman-teman, kesimpulan dari isolasi ini adalah sistem isolasi penguncian bertujuan untuk mengamankan semua pekerja dari bahaya energi yang tidak terkendali pada peralatan atau permesinan. Kunci, label, dan peralatan pengisolasian harus dibuat sesuai standar yang berlaku dan menggunanya dipahami oleh pengawas dan pekerja. Sistem isolasi sederhana dan isolasi kompleks mensyaratkan penggunaan dokumen yang telah ditentukan untuk meyakinkan prosedur isolasi dijalankan dengan benar oleh pengawas dan pekerja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.